Kali ini Ketizen akan cerita tentang proses melahirkan Momo dari awal sampai akhir. Gimana tanda-tandanya, perlakuan apa yang Ketizen kasih, cerita lucu dan sedihnya. Pokoknya cerita lengkap dari sebelum, saat, sampai setelah melahirkan. Tonton terus, jangan di skip. Oke, jadi secara umum nih, Momo itu hamil sekitar 50-an hari. Pas masa kehamilan Momo itu ada masanya dia nggak mau ngedeket sama sekali ke manusia. Pas dielus, dia langsung lari gitu. Nah, tapi semakin mendekati masa melahirkan, dia jadi lebih jinak dan mau dielus-elus. Emang dasarnya Momo itu kucing yang jinak banget, yang nggak suka nyakar dan gigit. Jadi, dipegang di bagian manapun, dia diem aja. Semakin mendekati masa kelahiran, dia juga jadi sibuk nyariin tempat buat lahiran. Karena di rumah ada kucing baru namanya Pupu, sejak masa kehamilannya awal-awal, Momo jadi nyari tempat yang tertutup dan pilihannya jatuh ke kamar Ketizen karena kamar Ketizen pintunya selalu ketutup. Nah, pas hamil, Momo selalu Ketizen kasih vitamin dan makanan khusus kitten. Kenapa? Ini ntar akan Ketizen bahas di satu video khusus ya. Pokoknya lengkap tentang asupan yang Ketizen kasih dari awal masa kehamilan sampai beberapa hari setelah melahirkan. Jadi tolong subscribe dan hidupin loncengnya supaya kamu gak ketinggalan videonya. Singkat cerita, 1 hari sebelum kelahiran itu aku udah siapin tempat untuk Momo melahirkan. Karena dia udah kelihatan sibuk banget tuh di kamarku, gelisah banget. Nah, aku siapin kardus yang dialasi dengan koran dan kain-kain di bawah meja. Setelah disiapin itu, Momo langsung masuk ke situ dan garuk-garukin kardusnya. Persis kayak kelakuannya setelah pipis atau pup di pasir. Aku pikir kardus itu kok kayaknya kecil. Aku sediain kandangnya yang udah dilapisin juga deh di dalam kamar. Tapi ternyata Momo lebih milih kardusnya. Jadi ya udah aku keluarin lagi kandangnya. Hari itu dia masih keluar kamar tapi nggak berani jauh-jauh dari pintu. Dan sebentar-sebentar doang. Mungkin takut ditutup pintunya ya. Dan dia jadi nggak bisa masuk. Tanda-tanda lainnya itu Momo jadi makin sering jilat-jilatin badan, terutama alat kelaminnya, dan itu lama. Selain itu, Momo jadi kayak ngos-ngosan julur-julurin lidah gitu. Setelah googling, aku jadi tahu kalau ternyata kondisi kucing yang susah bergerak dan adanya kontraksi itu yang nyebabin Momo nafasnya terengah-engah alias ngos-ngosan. Jadi ini tanda-tanda yang wajar banget pada kucing yang mau melahirkan. Momo ngelahirin besoknya kurang lebih jam 3 sore di tanggal 8 Juni. Wah, aku kebetulan lagi nggak di kamar tuh, lagi keluar sebentar. Masuk-masuk ke kamar anaknya udah tergeletak di lantai. Aku panik, aku pikir dia meninggal. Aku bingung, ini udah disediain kardus, udah digaruk-garuk, udah oke, udah mantep lah. Kok ngelahirinnya malah di lantai? Apa yang terjadi, Fulgoso? Aduh, nggak tahu deh. Nah, karena bingung harus ngapain, aku pantau aja tuh. Ternyata anaknya belum meninggal, gengs, karena waktu dijilat-jilat si Momo, dia bergerak. Si Momo juga kayaknya bingung, jadi dia bolak-balik kardus terus ke anaknya. Terus karena panik aku panggil mama dan mama nyaranin suruh ngambil kandang yang udah dialasin kemarin itu. Nah setelah aku taruh di kamar kandangnya, langsung deh si Momo masuk ke kandang itu. Dan aku pindahin anaknya ke dalam situ juga. Proses lahiran berlangsung dari sekitar jam 3-an sampai jam setengah 5 dengan 3 anak yang keluar dengan selamat. Nih videonya. Ini pas anak keduanya keluar. Anak keduanya ini kecepit kardus kayaknya, jadi ini aku coba untuk angkat kardusnya supaya nggak nyepit si anak kedua ini. Anak pertamanya warna abu-abu, terus anak keduanya warna putih, abu-abu dominan putih. Ini Momo masih jilat-jilat ya gengs, karena dia masih mempersiapkan untuk ngelahirin anak ketiga.
Ini ternyata waktu melahirkan juga dia masih ngos-ngosan teman-teman. Dan ini wajar ya. Di sini Momo kelihatan kecapean ya, teman-teman. Nah, setelah Momo istirahat sebentar, terus Ketizen kasih Momo air putih dengan menggunakan sendok. Kayak gini. Oh, disuapin. Supaya Momo nggak dehidrasi, karena kan dia mau ngasih susu ke anak-anaknya. Dia juga kecapean kan habis ngelahirin. Terus juga di sini tuh Momo masih terengah-engah gitu loh, masih ngos-ngosan. Selain itu Ketizen juga kasih makanan basah. Ini makanan basah oke banget loh. Jadi dia benar-benar cair makanannya, nggak kayak makanan biasa yang lainnya. Dan ini khusus untuk kitten. Habis itu Momo istirahat lagi, boboan lagi sambil anaknya mulai nenen ke dia. Nah, ini cerita sedihnya juga nih. Jadi si Momo ini ngos-ngosan kayak gini tuh sampai sekitar 3 hari teman-teman, dan aku tuh udah panik banget ya waktu itu. Tapi karena aku googling juga, ternyata 3 hari itu ya masih terhitung normal. Nah, tapi karena aku panik, akhirnya aku kasih satu minuman ya khusus buat dia supaya energinya itu bisa balik lagi gitu teman-teman. Nah, dan alhamdulillah selain dari memang dia istirahat, terus juga dikasih minuman itu. Nah, minuman apakah itu? Kalian tungguin aja di video yang memang khusus untuk ngebahas asupan Momo yang udah aku jelasin di awal tadi. Seperti biasa setiap hari aku selalu kasih vitamin untuk Momo, dan ini memang vitaminnya juga bagus banget. Kandungannya apa aja dan juga manfaatnya apa aja, kalian tungguin lagi. Momo sih alhamdulillah nggak ada masalah ya untuk makan ya teman-teman, karena ya mungkin ada pengaruh dari vitaminnya itu juga, jadi dia jadi enak makan gitu. Nah, kemarin itu kan benar-benar makanan yang yang cair gitu ya, yang dia makan setelah dia melahirkan. Nah, besoknya dia udah bisa makan makanan kering lagi teman-teman, dan itu lahap alhamdulillah. Ini adalah masa pemulihan Momo teman-teman, jadi dia udah santai-santai ya. Terus anaknya klon-klonan di pojokan gitu. Tapi ada kabar yang sedih. Kenapa? Karena anaknya yang abu-abu satu itu nggak bertahan teman-teman. Jadi besoknya, jadi 1 hari setelahnya itu dia meninggal pagi-pagi, subuh-subuh jam 3:30 itu dia meninggal. Jadi sekarang anaknya tinggal 2, alhamdulillah sehat-sehat, gemuk-gemuk. Mungkin yang anak yang satu itu emang harus pergi, memang udah suratannya kayak gitu, jadi ya udah. Yang 2 udah dipindahin ke kamar mama sekarang sama dia sendiri. Terus dia nyariin yang ketiga ke kamar aku untuk dibawa, tapi nggak ada. Ya udah teman-teman, jadi yang satu udah pergi duluan, tapi alhamdulillah saudaranya yang lain sehat-sehat dan ibunya juga sehat gitu, dan aku udah relain, udah dikuburin juga kemarin itu. Jadi ya udah,
Ya, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen. Terus juga kalau mau lihat video kucing lain, kesini aja. Bye.